Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui pewartaan firman yang boleh bersama-sama kami renungkan. Bimbing kami Tuhan, agar kami di dalam setiap melangkah tidak mengalami kendala besar ataupun kami tidak salah langkah Tuhan. Itu sebabnya kami memerlukan Engkau dalam setiap perencanaan kami. Mohon kiranya Engkau menuntun kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya, kita bertemu kembali pada saat ini. Dan saya akan membahas mengenai setiap kita yang memiliki perencanaan ke depan ya. Kita tahu bahwa setiap kita harus memiliki perencanaan. Nggak mungkin kita ada di dunia ini lahir tanpa satu harapan atau tanpa ada cita-cita buat kita semuanya ya. Nah, di sini setiap orang punya cita-cita bagus, setiap orang punya harapan itu bagus. Seperti saya dulu contohnya, saya ingin menjadi seorang penyanyi tetapi gagal semuanya. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Itu semuanya menjadi cita-cita. Tetapi saya percaya ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya, itu semuanya berjalan dengan baik. Inspirasi saya dulu adalah penyanyi-penyanyi kayak semodel Jamrud ya. Itu tahu lagu-lagu zaman-zaman dulu ya. Lalu kemudian hebatnya Nike Ardila yang sudah almarhum dan sebagainya. Harapan, semua orang punya harapan itu boleh. Semua orang punya cita-cita itu boleh. Semua orang punya perencanaan itu boleh. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita di dalam kitab Yakobus ya, surat Yakobus 4, 13 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, firman Tuhan ini jelas-jelas mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang itu harus punya perencanaan. Setiap orang itu harus punya cita-cita. Semua orang itu harus punya impian yang harus dicapai. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan hari ini pun sebagai contoh yang paling sederhana, yang jelas-jelas di depan kita, yaitu masalah virus corona yang terjadi dalam kehidupan kita, yang melanda seluruh dunia. Kita tidak tahu kalau ini akan menghentikan banyak hal. Kita tidak tahu bahwa virus ini akan berdampak besar bagi setiap kalangan yang ada di dunia ini. Bahkan dalam hal bisnis, bahkan dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Nah, hal-hal yang demikianlah yang sebenarnya yang diingatkan kepada penulis surat Yakobus ini, bahwa di dalam setiap perencanaan kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita kadang-kadang berjalan saja, kita udah merasa bahwa kita tuh berjalan dengan keadaan yang aman, sudah berhati-hati. Tapi terkadang kita bisa tersandung. Itu adalah contoh yang sangat gampang, yang boleh kita pelajari. Apalagi ini berkaitan dengan masa depan, yang kita tidak tahu apakah kita nanti akan masa depan kita seperti apa. Dan kita tidak tahu apakah benar-benar kita akan menggapainya dengan baik, atau kita justru harus dengan air mata, dengan kesusahan untuk menggapainya. Kita tidak tahu. Itu sebabnya, karena kita sebagai orang yang sangat lemah dan membutuhkan pribadi yang kuat untuk menopang kita, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Setiap orang yang memiliki impian dan harapan, setiap orang yang punya cita-cita, pasti ujung-ujungnya adalah hidup di dalam jaminan materi yang layak atau yang baik. Betul? Orang yang memiliki masa depan pasti dia berpikir bahwa saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari sekarang. Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, saya ingin menjadi seorang polisi, saya ingin menjadi seorang presiden, saya ingin menjadi apapun itu. Ujung-ujungnya adalah memiliki materi yang lebih layak. Untuk apa? Untuk saya bisa menolong orang yang ada di sekitar saya,
untuk saya bisa mencukupi keluarga saya, untuk saya bisa menggapai apa yang lebih mulia lagi bagi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu semuanya butuh campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap perencanaan, mau yang mendapatkan untung atau yang mungkin mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, harus tetap melibatkan Tuhan di dalamnya. Oh, saya punya duit nih, saya pengen supaya duit saya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap membutuhkan campur tangan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang sudah kita hitung semuanya, tetap tidak boleh melupakan Tuhan. Sebab apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin kita sudah merencanakan segala sesuatunya, hanya tinggal melangkah saja, gagal. Bisa saja terjadi. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti akan senantiasa menuntun kita, memberikan pertolongan kita, memberikan semangat kepada kita pada saat kita mengalami kondisi yang lemah. Mungkin kita sudah mulai merasa bahwa kayaknya ini nggak mungkin. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan tersebut, Allah akan mengangkat kita kembali dan memberikan kekuatan semangat kepada kita, sehingga kita bisa mencapai perencanaan kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang begitu kuat. Dan kita harus senantiasa melibatkan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Baik atau tidaknya rencana kita, Tuhan sudah tahu. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka Tuhan sendiri akan menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menegur kita pada siang ini. Hari ini atau besok, ketika kita akan berangkat melakukan segala sesuatu, dan kita mungkin akan tinggal atau mengerjakan proyek apapun itu dalam kurun waktu yang sudah kita perencanakan, mungkin kita berpikir tentang keuntungan. Yang diingatkan dari penulis kitab Yakobus ini adalah jangan pernah melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Dalam perencanaan melibatkan Tuhan saja kadang-kadang kita masih mengalami kondisi yang harus kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Apalagi ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, pasti akan mengalami banyak kendala dan bisa jadi kita akan terkapar, ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena siang ini Allah mengingatkan kepada kita, perencanaan apapun itu, ketika kita ingin menggapai masa depan, mungkin adik-adik semuanya yang masih sekolah, yang mau kuliah atau yang kuliah mau mengambil pekerjaan yang lainnya, saya ingatkan pada siang ini, mari libatkan Tuhan dalam masa depanmu. Mari libatkan Tuhan di dalam apa yang kau cita-citakan. Bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini mau mengembangkan usaha, mau membuat satu pekerjaan yang baru. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mungkin kita mau mencapai satu pekerjaan atau menjadi seorang karyawan ataupun kita menjadi seorang pengusaha yang lainnya, jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap semangat, selalu punya harapan, sebab Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, sebab pada hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami, untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dan bimbing kami agar kami tidak sombong dengan kekuatan kami. Walaupun mungkin di antara kami adalah orang yang kaya, kami adalah orang yang memiliki kekuatan Tuhan secara manusia, tetapi ajarkan kepada kami untuk kami tidak sombong, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan dan perencanaan kami. Berkati adik-adik yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, berkati adik-adik yang mungkin saat ini sedang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau sebagainya. Tuhan menjaga mereka, perencanaan mereka, masa depan mereka Engkau berkati. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengusahakan usaha bisnis baru dan sebagainya, Tuhan berkati. Bahkan yang tetap berharap kepada Tuhan untuk kesehatan mereka, Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan setiap kami dalam setiap perencanaan agar Tuhan membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.